Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast kita Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kali ini untuk Fakultas Hukum di UNAS. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu langsung nih Bapak Dekan Fakultas Hukum UNAS langsung yang ada di sini bersama kita di studio mini UNAS. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Terus baik sekali. Baik, saya sudah bersama dengan Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Irwan Yulianto SHMH. Nah, mungkin hari ini kita akan cerita-cerita sedikit tentang rutinitas yang ada di Fakultas Hukum ya. Tapi nanti ada pesan khusus ya yang mau disampaikan juga oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum. Baik, Bapak, apa sih sekarang nih rutinitas yang dilaksanakan di Fakultas Hukum UNAS, Bapak? Mau cerita mungkin untuk pendengar kita. Terima kasih Bu Tutu, selamat siang para pemirsa podcast kita. Hari ini saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk menggunakan podcast ini dalam rangka untuk sosialisasi beberapa. Yang terkini dari Fakultas Hukum adalah tentu saja ujian akhir semester yang baru selesai minggu kemarin. Nah, kenapa saya harus berkata ini? Karena mungkin hanya satu-satunya Fakultas Hukum di UNAS ini yang menyelenggarakan ujian ini secara luring, luar jaringan, sehingga tetap muka. Kenapa ini saya lakukan? Kebijakan ini memang sesuai dengan petunjuk dari rektor atau melalui WAK1 bahwa kita pada semester depan, semester ganjil, sudah mulai tatap muka full, luring full, sehingga sebagai uji coba kami mencoba untuk melakukan ujian akhir semester dengan cara luring. Nah, tentu saja kemarin yang mahasiswa kita sudah terbiasa berleha-leha dengan daring, take home, segala macam. Betul. Mereka kemarin yang ada pengawas segala. Jadi agak kaget ya, Pak? Iya, harus menyesuaikan diri. Agak kaget juga. Demam panggung mungkin yang awalnya bisa mengerjakan santai take home, lalu ada pengawas kali ini di ruangan. Di satu sisi itu, di satu sisi juga ada semangat kegembiraan mereka. Bagaimana mereka memasuki ruang ujian di samping nervous. Mereka suka kumpul-kumpul gitu kan, nggak ada hari tanpa mereka bergembira, bercanda. Walaupun ujian sekalipun, mereka dengan semangat, walaupun pengawas di rehabilitasi ini, tetapi setidaknya untuk semester 2 dan 4, baru sekarang mereka mendapatkan pengalaman ujian secara luring. Paling tidak ini jadi sebuah pengalaman baru, tapi justru dari sana kemudian terbangun lagi semua proses komunikasi dan interaksi antar mahasiswa ya Bapak? Benar sekali, setidaknya kita sudah siap untuk menghadapi tahun ajaran baru nantinya yang insya Allah akan dilakukan secara full tatap muka atau luring. Baik, jadi baru saja menuntaskan ujian akhir semester genap untuk tahun akademik 2021-2022. Nah. Baik. Selain baru saja selesai UAS nih Pak, apalagi aktivitas yang dilakukan di Fakultas Hukum? Ini juga masa-masa atau semester yang begitu berat bagi mahasiswa semester 8. Mahasiswa tingkat akhir. Ya, ada beberapa rentetan agenda akademik yang harus mereka tuntaskan. Sejak awal ada seminar proposal, kemudian bimbingan skripsi, kemudian ujian komprehensif, dan dalam waktu tidak lama lagi minggu depan kita sudah mulai ujian pendadaran skripsi. Lagi-lagi ini luring, tatap muka harus. Jadi bimbingan sudah kita tuntaskan pada minggu ini karena sudah berlangsung 2-3 bulan, dan mulai tanggal 25 besok mereka sudah harus siap untuk di depan tim penguji sidang skripsi. Oke, sudah mulai untuk memaparkan hasil penelitiannya ya dan mempertanggungjawabkan skripsinya. Malah kadang-kadang ada hanya sedikit guyonan antar mahasiswa. Ada S yang paling tidak disukai oleh mahasiswa tingkat akhir. Apa itu? S apa ya? Bukan S kepal Milo ya, bukan S doger, tapi S skripsi katanya Pak. Katanya seperti itu. Baik, mau ujian skripsi nih minggu depan. Oke.
tentu ada target dong dari fakultas bahwa seluruh mahasiswa di tingkat akhir Fakultas Hukum harus 100% lulus. Nah, itu dia. Tidak semua yang kita agendakan itu berjalan sebagaimana mestinya. Ada saja beberapa kendala yang dihadapi sejumlah mahasiswa tingkat akhir untuk tidak saja dia memenuhi tanggung jawab akademik. Di sisi lain mereka juga punya kewajiban tanggung jawab administrasi keuangan. Nah, ini dia. Itu dia. Bagian akhir ini yang nampaknya menjadi tersengal-sengal bagi mahasiswa yang tingkat akhir. Kenapa? Karena kita juga menjadi komitmen bersama sebelum mereka masuk ujian pendataan skripsi dipastikan mereka sudah lunas pembayaran semua komponen-komponen yang telah dipersyaratkan. Jadi ada mahasiswa yang siap skripsi tetapi di sisi lain nggak siap atau setengah siap atau ada deg-degan tentang tanggung jawab keuangan mereka. Di satu sisi ada yang sudah siap keuangan, pembimbingan keteteran dia. Masih belum selesai. Iya. Tapi yang namanya kewajiban ya Bapak, Ya. tetap harus dua-duanya Nah. berjalan dan dituntaskan. Tapi mana ada pendidikan yang murah, pasti semuanya berbiaya ya, Ya, Bapak. itulah merupakan sebuah keseimbangan hidup. Mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban. Dua-duanya ini harus berjalan seimbang. Sebagaimana kita juga punya kewajiban memandaikan mereka dan mereka juga punya hak untuk menuntut ilmu, mendapatkan pengajaran dan lain sebagainya. Nah, itu tentang rutinitas yang sedang berlangsung di Fakultas Hukum UNAS. Nah, berikutnya pembahasan tentang penerimaan mahasiswa khusus di Fakultas Hukum UNAS, Pak Dekan. Nah, perlu diketahui ya bahwa pada tanggal hari ini ya kita sudah masuk di gelombang pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru UNAS di gelombang ketiga. Nah, jadi gelombang 1 dan 2 sudah terlewat nih, gelombang 3-nya jangan sampai dilewati lagi ya. Baik, nah untuk pendaftaran mahasiswa baru di khususnya Fakultas Hukum sendiri, Pak Irwan, ada berapa jalur nih di situ yang bisa dimasukin? Ada apa saja programnya, Pak? Saya terkait ini akan bicara umum dulu bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Betul. Karena hak artinya apa? Kewajiban negara yang harus memenuhi itu. Jadi artinya apa? Negara tidak boleh menelantarkan siapapun untuk atau hanya karena dia tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Nah, dalam hal inilah UNAS mengambil peran di sana. Hak kewajiban negara diambil alih sebagian oleh UNAS terkait dengan Fakultas Hukum sekarang. Jadi siapa saja masyarakat dari kalangan lapisan apapun yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, ya, khususnya di perguruan tinggi UNAS, wabil khusus Fakultas Hukum, silakan saja mendaftar. Ada beberapa jalur yang bisa dilakukan. Kalau gelombang-gelombang tadi yang diceritakan Bu Tutus itu adalah kelas-kelas reguler yang selama ini kita lakukan. Betul. Artinya bahwa biasanya mereka diserbu oleh kalangan yang baru tamatan SMA. Iya, fresh graduate baru lulus SMA. Ya, itu memang porsi 80% lah di kita ya, yang di fresh itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kemudian bagi mereka yang memiliki keinginan untuk melanjutkan, tetapi tidak sempat, keburu dia ada skala prioritas ketika itu. Dia keburu bekerja. Sudah berstatus bekerja. Sekian lama, 5 tahun, 10 tahun, di berbagai profesi, baik itu di dinas instansi sipil, swasta, maupun TNI Polri. Iya. Kita ada yang namanya jalur rekognisi pembelajaran lampau. Oke, Artinya disingkat apa? RPL. Iya, kita akan mengadopsi atau menampung mereka yang selama ini punya keinginan untuk kuliah, tetapi tidak sempat dan keburu Bekerja. Nah, pengalaman kerja sekian puluh tahun itulah yang nantinya akan kita nilai, yang nantinya akan kita konversi sebagai mata kuliah. Katakan misalnya ada seorang polisi sudah 10 tahun nih jadi penyidik di reserse gitu kan. Iya. Nah, dia belum sempat kuliah. Padahal sekarang jadi penyidik itu jadi harus sah. Betul.
Apa yang dilakukan? Kami akan meminta berbagai dokumen-dokumen yang pernah mereka terima atau mereka lakukan atau mereka laksanakan pendidikan, kursus, Diklat. diklat segala Iya. macam. Tentu itu kan ada bukti-bukti dokumen. Betul. Nah, bukti-bukti dokumen itulah yang nantinya kita akan konversi sebagai mata kuliah. Misalnya saja dia selama ini selalu melakukan penyidikan pada proses pidana misalnya. Ada hukum acara pidana. Sudah lolos. Selama ini dia misalnya pernah ikut Tentara Pancasila jadi mata kuliah Pancasila. Begitu selanjutnya. Semakin banyak dia memiliki dokumen pendukung untuk mencapai kognisi itu, maka kemungkinan dia untuk mencapai jenjang atau semester itu semakin tinggi juga gitu lah. Jadi jangan berkecil hati para karyawan, pegawai baik swasta maupun PNS yang belum sempat memikirkan melanjutkan pendidikannya. Kami buka lebar untuk itu. Dan masa-masa kerja Bapak, Ibu sekalian tidak kita sia-siakan. Iya, tidak terbuang percuma ya. Iya, kita hargai sebagai bentuk mata kuliah. Mereka akan bisa tempuh mungkin kalau misalnya dia semakin banyak dokumen pendukung, dia bisa kuliah 2 tahun atau bahkan 1 tahun kalau itu memenuhi dari penilaian asesor kami, dari hasil asesmen kami. Jadi ada tim khusus nih di Fakultas Hukum juga yang memang bertugas untuk menyeleksi ya Pak, berkas-berkas pendukung. Di antaranya ya berkas-berkas pendukung tadi itu sebagai ganti kompetensi yang sudah dimiliki oleh calon dia selama pendaftar polisi atau apapun pernah ngajar ngaji jadi mata kuliah pendidikan agama nih. Oh gitu. Bisa ya Bapak ya? Ya ditunjukkan juga kan dengan atau mungkin ada surat tugas, SK atau apa ya Pak ya? Baik. Jadi tidak menutup kemungkinan yang mungkin sudah berstatus bekerja nih tapi gak sempat mau kuliah. Nah, bisa bergabung bersama Fakultas Hukum lewat jalur RPL tadi ya. Yang tayangnya launchingnya baru tahun ajaran ini Bu Titus ya. Betul. Semua prodi begitu. Baru dilaksanakan di UNAS di kita sudah ada 10 mahasiswa untuk RPL itu. Wah, yang sudah mendaftar ke Fakultas Hukum. Baik. Nah, yang lain segera bergabung ya dengan Fakultas Hukum. Nah, itu. Jadi itu yang tadi mungkin sudah punya pengalaman atau sedang berstatus bekerja, Pak. Tapi bagaimana dengan lulusan baru, lulusan SMA baru yang kemudian ingin kuliah tapi ingin sambil bekerja, bisa nggak kuliah juga di Fakultas Hukum? Lagi-lagi akan saya mengatakan bahwa pendidikan itu hak. Nggak boleh kita menolak orang yang mau sekolah itu, apapun backgroundnya. Tetapi tentu saja kita tidak boleh menabrak rambu-rambu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Betul. Jangan asal kamu tanya, mau kuliah. Enggak juga. Di kami sebagian besar itu ada namanya kelas sore. Ini kita lakukan, kita buka apabila menuju kota bagi mereka yang selama ini sibuk bekerja. Betul. Jam dinasnya itu hanya ada beberapa jam di sore itu. Maka ada yang kita rombongan belajar itu di kelas-kelas bagi karyawan itu. Rata-rata mereka adalah polisi, pengadilan, Pak Tinggi yang banyak. Ya, di antaranya ya. Jadi memang disediakan jadwal khusus yang tidak mengganggu jam kerja atau jam dinas ya. Jadi dari jam perkuliahannya saja sudah fleksibel ya. Jadi rugi banget kalau tidak bergabung bersama Fakultas Hukum UNAS ya Pak. Jadi jargon kami tahu apa yang masyarakat Situbondo inginkan atau mau. Jadi kami tahu apa yang kamu mau. Oke. Baik. Nah, kita mulai mau bergeser tentang pembahasan khusus ya, Pak. Kita sudah masuk di pekan ketiga nih di bulan Juli, di mana di bulan yang akan datang, khususnya di bulan Agustus ya, itu ada salah satu perhelatan ya yang insya Allah akan kita rayakan bersama. Jadi kita akan merayakan Disnatalis ya, hari jadi ke-41 Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Itu mungkin mau sedikit nih mau membahas Pak Dekan tentang perayaan Disnatalis UNAS ke-41 ini. Ya. Sudah 41 loh ya. Pak. Kalau Bapak usianya berapa ya sekarang? Boleh tanya nggak? Rahasia dong. Oh rahasia, oke. Karena saya itu telat tua, bukan awet muda ya, telat tua. Oh telat tua. Telat tua. Tuanya telat banget ya.
Berarti masih muda dong, Pak. Udah dong. Jadi Oke. dies natalis itu merupakan sebuah keniscayaan untuk lembaga pendidikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam dies itu berbagai hal bisa diungkapkan. Ditilik dari usia memang kita sudah dewasa. 41 itu bukan waktu yang sebentar. Artinya setidaknya dari tingkat usia banyak hal yang sudah berubah di UNAS kita itu. Betul. Baik dari segi fisik, moral maupun bagaimana kita sudah banyak menghasilkan SDM bagi pembangunan Situbondo khususnya dan nasional pada umumnya. Sehingga dengan demikian memang sangat patut dan layak apabila sebuah ulang tahun atau dies di lembaga pendidikan itu dirayakan dengan sukacita. Betul. Dengan apa saja? Dengan berbagai hal yang tentu saja orientasinya adalah untuk kemajuan bersama, untuk kebersamaan. Dan yang lebih penting lagi bahwa dalam dies itu ada semacam area untuk muhasabah kalau bahasanya Ustaz. Iya. Area untuk mengevaluasi diri gitu ya. Di mana apa yang sudah kita lakukan, apa yang kurang, apa yang harus kita cepat harus kita dapatkan, apa hal-hal yang jelek yang harus kita buat. Itu sebuah keniscayaan dari sebuah lembaga pendidikan kita yang tentu saja sudah dewasa, Bu, 41 tahun itu. Betul. Dia itu memang harus kita ingat-ingat terus. Jadi setidaknya kita sudah tahu bagaimana the founding fathers kita, pendiri UNAS kita itu memang mendedikasikan bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Situbondo itu semakin hari semakin meningkat. Sehingga tingkat pendidikan yang tinggi itu selaras dengan perkembangan SDM yang dibutuhkan bagi pembangunan Kabupaten Situbondo. Semakin banyak kita mengeluarkan sarjana, semakin banyak juga SDM yang mumpuni dalam rangka untuk modal dasar pembangunan di Kabupaten Situbondo. Saya kira itu Iya. untuk DS-nya. Baik. Rupanya juga bisa menjadi sebuah titik tolak kita merefleksi diri. Ya, yang saya bilang muhasabah itu, ya. Pencapaian kita selama Benar. 41 tahun ini apa, kemudian target kita ke depan untuk selanjutnya ya, Pak. Baik. Itu tadi tentang Disnatalis UNAS ke-41. Nah, khusus nih Pak, untuk masa di perayaan ke-41 hari jadi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo tidak ada yang spesial. Adakah juga yang spesial dari Fakultas Hukum nih khususnya? Ya, Ada nggak Pak? Iya, ya tentu saja. Perayaan ini kita rayakan dengan penuh sukacita, tentu saja juga hal yang ya bermanfaat lah untuk kita semua, untuk perkembangan kampus kita, khususnya di Fakultas Hukum. Nah, hal yang kita akan tampilkan tentu saja tidak akan beranjak dari prodi kita, yaitu ilmu hukum. Ada dua agenda penting yang nantinya akan kita tampilkan di sana. Yang pertama adalah kita akan menggelar, ya, maksudnya lembaga bantuan hukum di Fakultas Hukum itu akan mengadakan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat Situbondo. Saya garis bawahi dulu Pak. Iya, iya. Konsultasi hukum gratis, Gratis. terbuka Ya, untuk masyarakat Situbondo. Artinya tidak hanya melayani Sivitas Akademika UNAS. tidak. Wow. Jadi LBH itu memang kita dedikasikan Iya. kepada masyarakat yang tidak mampu, baik tidak mampu secara ekonomi maupun tidak mampu dalam rangka pemahaman hukumnya. Iya. Ya, jadi banyak sekali masyarakat kita yang terpinggirkan, yang mendapatkan persoalan-persoalan hukum, sementara mereka nggak tahu mau ngapain dia kalau ada kasus ini, kasus pidana, kasus perdata, Iya. mau cerai dan lain sebagainya. Nah, di ajang ini nantinya kita akan menyiapkan sejumlah pengacara yang kebetulan juga dosen kita, yang kebetulan juga alumni kita, yang tergabung dengan dalam lembaga bantuan hukum UNAS. Silakan masyarakat berbondong-bondong. Kita akan siapkan di sana stand apa saja persoalan hukum yang masyarakat hadapi. Persoalan tanah kayak misalnya, persoalan warisan kayak, Iya. persoalan pidana kayak, mau cerai kayak dan lain sebagainya. Kami akan memastikan bahwa masyarakat yang ingin memperoleh bantuan hukum, yang ingin mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang hukum terkait dia terlilit kasus hukum apapun,
tenaga profesional kita, kami yang ada di Fakultas Hukum siap untuk melayani siapa saja. Karena di hukum itu equal before the law, di mata hukum semuanya sama, nggak ada boleh dibeda-bedain. Betul. Gitu. Baik, jadi layanan diberikan oleh Fakultas Hukum yang terdiri dari beberapa lawyer yang memang sudah ada di Fakultas Hukum juga sebagai pengajar di sini ya Pak. Kemudian juga alumni kita, alumni Fakultas Hukum yang juga sudah menjadi lawyer. Jadi Fakultas Hukum itu misi yang paling utama yang selalu saya dengung-dengungkan, mencetak para lawyer yang profesional, ya, Fakultas Hukum UNAS khususnya. Sehingga kalau Anda kalau terus mau lihat pengacara-pengacara yang ada di Kabupaten Situbondo lokal rata-rata alumni mayoritas Fakultas Hukum. itu yang berkiprah lokal. Betul. Ada yang regional, bahkan ada yang nasional. Ya, sudah di nasional. Ya, jadi kalau ingin jadi advokat masuk di fakultas itu yang selalu kita dengung-dengungkan kepada masyarakat. Iya, betul. Jadi kalau tadi saya tarik informasinya lagi Pak Dekan. Tadi ada konsultasi hukum gratis. Jadi masyarakat yang mungkin buta hukum, membutuhkan informasi tentang hukum, layanan hukum, ataupun nanti bisa nggak Pak berlanjut ke pendampingan hukum? Bisa saja. Jadi nanti para tenaga yang akan standby di sana, para pengacara maupun dosen-dosen praktek di bidang hukum lapangan akan membedah sejauh mana sih persoalan hukum ini, serumit apa sih, apakah sudah ada langkah-langkah hukum sebelumnya, apakah mereka sudah bersentuhan dengan pihak kepolisian misalnya, ataukah sudah dia berperkara di pengadilan misalnya, ataukah masih proses perceraian di PA misalnya, apa yang harus dibuktikan, warisan apa, tanah apa yang sengketa, silakan. Kami akan membuka ruang selebar-lebarnya kepada siapapun yang membutuhkan pendampingan hukum. Karena begini, kemajuan sebuah daerah itu sangat ditopang oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka sebuah daerah akan dipastikan maju. Karena mereka akan tertib, akan aman, akan nyaman, akan damai, akan memahami segalanya dengan aturan-aturan yang ada. Iya. Begitu gambaran. Sadar hukum ya Pak. Nggak cukup sadar kamera saja, tapi juga sadar hukum ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Dekan, layanan konsultasi hukum gratis ini dimulai kapan? Nah, kalau jadwal yang kita dapatkan dari pihak panitia Dies Natalis, nampaknya mulai tanggal 5 sampai tanggal 8. Nah, itu apakah dibuka? Yang pasti setiap jam kerja, start mulai jam 10 sampai jam 6 sore mungkin Bu. Ya, kita sesuaikan dengan panitia yang ada. Baik. Nah, di sana ada stand khusus, nantinya ada meja-meja untuk siapapun yang akan datang, tamu dan lain sebagainya. Kita akan tanya apa persoalannya, apa yang dibutuhkan, seperti apa bentuk-bentuk kasus hukum yang dihadapi mereka, bagian mana yang tersulit dan lain sebagainya. Jadi menganalisis juga kebutuhan pendampingan hukumnya sampai sejauh mana ya Pak. Dicatat ya, tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus. Ya. Jadi silakan datang ke kampus kami, kampus Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo di Jalan PB Sudirman nomor 7. Tepat di depan Dinas Kesehatan atau bersampingan dengan SMA 1 Situbondo. Kalau saya di sini kita nggak bisa bagikan Sherlock di sini ya Pak. Jadi saya kasih ancar-ancarnya aja deh. Tapi siapa yang tidak tahu kampus UNAS ya? Baik, itu tadi yang katanya ada 2 Pak. Yes. Jadi ada 2 nih yang spesial dari Fakultas Hukum untuk perayaan Dies Natalis UNAS ke-41. Benar. Yang kedua apa? Nah, dalam rangka juga memeriahkan Dies Natalis itu, kita juga membuka pendaftaran PKPA. Itu apa PKPA itu Pak? Profesi pendidikan khusus profesi advokat. Nah, perlu Ibu ketahui bahwa selama ini kita sudah melakukan MOU dengan organisasi advokat. Iya. Ada namanya Pradi, ada namanya Ferrari, ada namanya Prada dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, kami memiliki bahan baku sumber daya yang cukup untuk itu. Artinya apa? Mahasiswa Fakultas Hukum yang sebentar lagi lulus menjadi sarjana hukum
dia sudah bisa mendaftarkan diri sebagai atau mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini. Nah, di sanalah nantinya kita akan buat formulir. Tentu saja ini terbuka untuk masyarakat umum. Ya. Tentu saja yang sarjana hukum. Ya. Catatannya sarjana, Ada persyaratan sudah di situ sarjana hukum, ya. Persyaratan utamanya Nah. sudah bergelar sarjana hukum ya. Nah, Baik. PKPA ini kita sudah melakukan secara acak dari tahun ke tahun. Jadi ini memang kegiatan rutin dari Fakultas Hukum. Ya, sebagai bentuk follow up dari MOU kita dengan berbagai organisasi advokat itu. Nah, kemudian kalau setiap tahun kita juga menghasilkan advokat yang profesional dan tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia ini kita. Iya. Sehingga mereka yang lulus bisa langsung mendaftar, atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk berkiprah di dunia praktek hukum menjadi advokat, silakan daftar. Silakan bergabung. Ya. Syarat utamanya sudah bergelar sarjana hukum. Ya, ada ijazahnya tentu saja. Dan ditunjukkan nanti. Berarti khusus untuk program yang kedua, yaitu untuk pendaftaran PKPA ini ada persyaratan khusus ya Pak, menunjukkan secara ijazah. Nanti ada di ini formnya sama. Tapi yang pasti dia harus sarjana hukum. Ada biaya pendaftaran, ada biaya pendidikan, ada biaya ujian, ada biaya sumpah. Yang mengambil sumpah calon advokat itu adalah Pengadilan Tinggi di Surabaya. Jadi setelah digodok sedemikian rupa dengan berbagai materi hukum praktek, bagaimana dia harus nantinya sebagai advokat ketika di lapangan, endingnya adalah ujian namanya ujian advokat. Kemudian setelah itu organisasinya menggodok untuk menyerahkan mereka yang sudah melakukan pendidikan ini kepada Pengadilan Tinggi. Endingnya di sanalah mereka akan disumpah. Nah, bukti sumpah dia sebagai calon advokat yang diresmikan oleh Pengadilan Tinggi sebagai advokat, itulah menjadi legacy mereka untuk bisa berperkara di pengadilan. Tentu saja mengawali itu harus menjadi mendampingi dulu ya senior. Betul. Gak mungkin langsung dia berenang di lautan lepas gitu kan. Iya betul. Jadi biar legal nih untuk bisa mendampingi masyarakat, melayani masyarakat dalam bidang hukum, tentu ada pendidikan yang harus ditempuh ya. Sekali lagi memang yang namanya pendidikan tidak murah ya Pak, tapi bisa diusahakan ya. Iya. Dan harus diusahakan ya. Benar. Lagi-lagi ini juga dalam rangka untuk menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Situbondo yang memang harus sudah saatnya mulai berpola pikir yang sudah agak lebih tinggi lagi. Kita harus sudah jemula dengan sebutan daerah tertinggal, masih buta huruf tinggi, termiskin dan lain sebagainya. Salah satu cara adalah kuliah di Universitas Abdurrahman Saleh. Kalau ingin melek hukum, jadi advokat, kuliah di Fakultas Hukum, saya pastikan mereka akan menjadi advokat yang profesional. Begitu kira-kira begitu. Baik, ini dua kegiatan yang sangat menarik ya, dan bisa memfasilitasi masyarakat, terutama tadi yang pertama tentang konsultasi hukum gratis itu ya. Jadi sekali lagi jangan dilewatkan. Ada dua program yang disediakan oleh Fakultas Hukum UNAS untuk khusus nih untuk di perayaan Disnatalis UNAS ke-41. Sekali lagi catat tanggalnya, tanggal 5 sampai 8 Agustus 2021. Kami tunggu kehadirannya di Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Silakan bawa berbagai persoalan yang terkait dengan hukum, yang mungkin mereka awam tentang hukum atau membutuhkan penjelasan lebih jauh tentang bagaimana sih memecahkan persoalan ini, bagaimana sih tindak lanjut kasus ini, bagaimana sih kalau membagi warisan, bagaimana sih kalau ada sengketa tanah, kita punya notaris segala macam. Lengkap ya Pak? Sip. Oke, paket lengkap pelayan hukum di sini ya. Silahkan bawa masalahnya ke sini. Gitu ya Pak ya. Bawa masalah apa cari masalah nih Pak? Baik. Nah, mungkin kita sampai di bagian akhir ini Pak. Closing statement dari Bapak Dekan Fakultas Hukum UNAS, baik itu untuk keluarga di Fakultas Hukum UNAS sendiri, Sivitas Akademika UNAS, dan juga masyarakat umum yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo. Ya, baik, terima kasih. Jadi
bagi masyarakat Situbondo yang ingin melek hukum, yang ingin meningkatkan taraf hidupnya, yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya, marilah berbondong-bondong untuk kuliah di UNAS. Sekarang itu ada berbagai banyak hal yang bisa ketidakmampuan ekonomi bukan satu-satunya alasan bagi mereka untuk tidak melanjutkan perguruan tinggi. Banyak skim-skim bantuan dari pemerintah berupa beasiswa yang digelontorkan pada kita. Artinya apa? Marilah masyarakat Situbondo, kita harus lebih memberdayakan diri, lebih percaya diri. Dengan cara apa? Kuliah, melanjutkan pendidikan kita. Kita sudah bosan menjadi warga masyarakat miskin, predikat daerah tertinggal. Oleh karena itu, saya himbau sekali lagi untuk bisa itu, salah satunya adalah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di UNAS. Wabil khusus tentu saja Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nanti ketemu kita ya. Siap. Ketemu saya dan ketemu Pak Irwan. Baik, mungkin untuk podcast kita siang ini, walaupun singkat, padat, jelas dan syarat informasi ya, bisa kita akhiri dulu. Nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan ya Pak Dekan. Terus saya bangga sekali bisa punya kesempatan bincang-bincang dengan Bu Tutus. Oh gitu, bisa bincang-bincang dan mengisi informasi di podcast kita ya Pak. Apa saja. Baik, sekali lagi nanti akan kita lanjutkan dengan podcast kita untuk Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dengan program-program pembahasan yang lain ya. Untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan tunggu informasi lebih menarik lagi di podcast kita untuk Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. UNAS kita kreatif, inovatif dan berkarakter. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.